Ya نمونه penceran Kurdistan oy Kurdistan Garzonavi oy oy. Ini bisa saja menjadi titik balik dalam perang di Iran. Rencana itu sedang berlangsung dengan ratusan pejuang Kurdi bergerak dari Sulaimania, Irak menuju Iran, dan ratusan orang Baluch berangkat dari Pakistan. Kami semua berharap perang pada akhirnya akan menjatuhkan rezim, dan tepat pada titik inilah orang-orang Kurdi seharusnya mulai terlibat. Rencana operasi darat dirumuskan selama periode waktu yang panjang antara Badan Intelijen dan Operasi Amerika dengan para agen Kurdi. Hal ini dikonfirmasi oleh sumber-sumber di Israel yang enggan berkomentar tentang peran Mossad dalam operasi ini. Persiapan meliputi pertemuan dengan kelompok Kurdi, transfer senjata, dan pelatihan khusus, sementara pihak Kurdi bersiap dengan membentuk organisasi payung dan koalisi 1 minggu sebelum perang dimulai. Washington, Erbil, dan Teheran. Sumber-sumber menegaskan bahwa kelompok Kurdi Iran bersenjata telah melakukan konsultasi intensif dengan Washington. Trump dalam pernyataan yang dikutip setelah wawancara dengan Fox News mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mencoba mengirim senjata kepada orang-orang Iran melalui Kurdi. Namun pada menit ke-90 setelah pengiriman senjata sudah sampai ke tangan Kurdi, operasi darat dihentikan. Informasi ini sampai ke Turki dan Turki menekan wilayah Kurdistan Irak untuk menghentikan rencana ini. Ketika Amerika Serikat dan Israel merencanakan langkah ini, sebenarnya proyek ini bocor ke media dan kemudian ke pemerintah Turki sebagai informasi intelijen, dan mereka menggagalkan langkah tersebut karena alasan tertentu. Ini adalah kesaksian Said Hamidan, Kepala Perjuangan Arab untuk Pembebasan Ahwaz yang baru-baru ini ikut serta dalam konsultasi tokoh-tokoh oposisi Ahwazi, Kurdi dan lainnya yang menentang Iran. Hamidan menunjukkan sumber kebocoran dari Gedung Putih. Rencana ini gagal menurut informasi yang diterima karena Said Jedewans ingin agar rezim tetap seperti apa adanya. Pejabat senior Israel menolak untuk secara spesifik menyebut nama Wakil Presiden Amerika Serikat sebagai orang yang membocorkan operasi tersebut ke Turki. Namun demikian, mereka bersedia mengungkapkan beberapa fakta. Rincian rencana rahasia di darat memang diketahui oleh pihak Turki dari sumber-sumber di Gedung Putih, termasuk dari orang-orang yang dianggap berada di lingkaran penasihat dekat Wakil Presiden Amerika yang menentang pendekatan Presiden terhadap perang. Amerika Serikat, kata mereka di Israel, memang telah mengeluarkan perintah pembatalan, meskipun jelas bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap kepentingan Amerika dan peluang untuk melejutkan rezim di Iran. Beberapa faksi yang berafiliasi dengan Kurdi ikut terlibat, namun segera mundur karena rencana tersebut dihentikan oleh pihak Turki. Dan kami juga melihat bagaimana rezim Iran mulai melancarkan pengeboman berat terhadap kem-kem Komola. Pejabat Israel menunjukkan satu kesamaan lain antara Turki dan pejabat di Gedung Putih, yaitu ketakutan akan konsekuensi runtuhnya rezim di Iran. Hal ini bisa menjelaskan keterlibatan Amerika dalam membocorkan rincian rencana tersebut kepada pihak Turki. Jika rezim itu runtuh, kita seharusnya akan melihat gelombang pengungsi baru yang tak ingin dilihat Turki. Itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati. Itulah sebabnya mereka akan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam wilayah tersebut. Ke wilayah Iran dan mendirikan zona penyangga di sana. Mereka sampai sejauh itu melihat runtuhnya rezim sebagai semacam mimpi buruk bagi mereka. Di wilayah Azerbaijan dan bahkan wilayah Kurdi, mereka mencegah terbentuknya pemerintahan Kurdi yang merdeka. Partai dan kekuatan Kurdi yang terlibat dalam operasi tersebut, atau yang mengetahui tentangnya saat ini, menyangkal adanya keterkaitan dengan operasi itu. Pejabat di salah satu partai yang menolak berkomentar secara terbuka mengatakan kepada I24 News English bahwa, kutip, para pejuang sudah meninggalkan Sulaimaniyah di Irak menuju Iran setelah mendapat lampu hijau dari Amerika. Mustafa Al-Hijri adalah salah satu tokoh senior di Partai Demokrat Kurdistan Iran.
Dia mengadakan konsultasi dengan pejabat Amerika. Beberapa orang mengklaim bahwa dia berbicara setidaknya sekali dengan Presiden Amerika sendiri untuk memverifikasi kesiapan pasukan Kurdi. Dan ini adalah Rebaz Sharifi, Komandan Sayap Militer Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) yang menegaskan kembali kesediaannya untuk berpartisipasi dalam operasi apapun yang bertujuan melakukan serangan darat di Iran dan menerima dukungan apapun dari Amerika. Pasukan kami berada di Kurdistan Iran dan mereka adalah pasukan terbaik yang kami miliki. Ketika mereka membebaskan negara, kami akan kembali. Namun setelah Turki di bawah Erdogan mengetahuinya, Gedung Putih memerintahkan operasi tersebut dibatalkan. Meskipun mereka sadar telah melepaskan langkah yang bisa mengubah jalannya perang dan mencegah Amerika terlibat dalam negosiasi yang memalukan dengan Iran. Turki mendesak untuk mencegah operasi Kurdi karena khawatir hal itu bisa menyebabkan terbentuknya otonomi Kurdi di sebuah provinsi yang merdeka dan merugikan kepentingan nasionalnya. Begitu orang Kurdi berhasil meraih sesuatu yang nyata di arena Iran, hal itu bisa berdampak juga pada arena lain seperti Suriah, Irak, dan Turki. Oleh karena itu, pihak Turki bertindak menentang inisiatif ini. Namun, ini bukan satu-satunya pertimbangan bagi Erdogan. Dari sudut pandang mereka, Jika pada akhirnya jatuh, maka pemerintah yang akan menggantikannya akan diminta untuk bekerja sama dengan negara Israel. Dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan Ankara. Ankara ingin melihat Israel sibuk dengan rezim Ayatollah. di antara elemen oposisi yang menentang rezim Iran, juga terdapat cukup banyak kritik terhadap perencanaan Amerika dan terhadap asumsi dasar yang menjadi dasar operasi yang akhirnya tidak dilaksanakan. Kegagalan pertama mengandalkan Kurdi dan bukan Ahwazi. Kontak-kontaknya masih malu-malu, lebih banyak penafsiran. Mereka mengandalkan partai-partai Kurdi, membayangkan bahwa partai-partai Kurdi memiliki kem-kem di Irak dan memiliki pasukan. Rencana ini hanya terfokus pada para pejuang Kurdi saja, dan salah satu kekurangannya adalah hal ini. Karena ada sebuah bangsa bernama bangsa Ahwazi yang jumlahnya lebih dari 15 juta jiwa. Jika ada kecerdasan politik, seharusnya fokus pada wilayah ini, yaitu Selat Hormuz yang terletak di wilayah Ahwaz. Bahkan ini adalah kartu keempat bagi Iran. Artinya bisa diambil dari mereka. Kegagalan kedua berkaitan dengan anggapan bahwa orang Kurdi itu bersatu. Di setiap wilayah yang berbeda, kita melihat pemain lain yang menguasai orang Kurdi setempat. Nama permainannya adalah Pan-Kurdisme. Dan sejak Perang Dunia Pertama, orang Kurdi belum berhasil membangun proyek ini. Kegagalan ketiga berkaitan dengan hubungan orang Kurdi dengan Amerika Serikat setelah Washington meninggalkan mereka demi Ahmed al-Shara'a dan Suriahnya Erdogan. Presiden Amerika Serikat begitu saja mengabaikan operasi militer Suriah di timur Laut Suriah dan benar-benar mengorbankan orang Kurdi begitu saja. Pada akhirnya, Amerika Serikat merusak kredibilitasnya di antara orang Kurdi. Bahkan di arena Iran, mereka bisa saja mendapati diri mereka sendirian menghadapi pemerintah tanpa dukungan Amerika. Kegagalan keempat berkaitan dengan kekuatan organisasi kiri Kurdi. Nasionalis Kurdi mendukung rencana ini, tetapi kelompok kiri ada di semua wilayah dan di seluruh dunia. Artinya, mereka menentang perang dan juga menentang penggulingan rezim Iran. Saya tidak berpikir kita hanya harus menyalahkan Amerika Serikat untuk hal ini. Saya juga berpikir kita harus menyalahkan orang Kurdi karena mereka tidak tahu bagaimana untuk bersatu. Kaum Alawi mengalami penembakan dari pasukan keamanan. Sekarang kita punya masalah ganda di sini. Kita punya rezim Ayatollah yang masih bertahan, dan di sisi lain kita melihat Turki yang secara bertahap mereka mulai mengadopsi kebijakan yang sangat negatif
sangat bermusuhan terhadap negara Israel. Operasi Amerika bisa saja mengubah jalannya kampanye, tetapi keterlibatan Turki menghentikannya bahkan sebelum dimulai. Akibatnya, Israel berisiko gagal meraih pencapaian strategis di arena Iran dan sekarang harus menghadapi ancaman baru yang muncul dari arena Turki. Waktu yang akan menjawab. Saya masih ingin tetap optimis bahwa kita tidak akan melihat Turki menjadi seperti Iran nomor 2. Amerika Serikat tidak ingin kehilangan Turki. Sekarang, hari ini peran itu dimainkan Iran. Besok bisa jadi Turki.